Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky Nikmatullah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar tahun 2021. Saya akan mereview materi dari buku Berbicara Itu Ada Seninya. Ini bukunya karya Oh Soo-yang. Saya akan memaparkan materi pertama, bab pertama, yaitu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Yang pertama, dari mana datangnya kesan pertama? Penulis menuliskan ucapan yang membuat ilfil. Itu adalah salah satu hal kesan pertama yang buruk ya. Ketika kita penulis menceritakan sebuah pria saja ditolak oleh wanita, padahal dia sempurna, penampilan dan fisiknya, ternyata dia lebih sering membanggakan dirinya. Itu adalah salah satu ucapan yang buruk ya, kesan pertama yang buruk. Terus kedua, tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Jadi ucapan adalah sarana penting untuk kita menilai seseorang secara keseluruhan. Ucapan juga merupakan faktor penting untuk kita menentukan kesan pertama, serta kita memperoleh kesan baik lawan bicara dan mendapatkan sisi menarik diri kita pada dalam bicara. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, pasti akan ada hal berikutnya yang membuat kita nanti kita ketemu lagi ya, gitu loh. Dan ketika kita berbicara kepada orang lain, kita harus menentukan kesan pertama agar kita bisa bertemu dengan dia pada pertemuan berikutnya. Jadi kita harus memberikan kesan baik agar dia mau bertemu dengan kita. Itu harus tuh, tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Nah, nyawa sama dengan logika. Ucapan logis merupakan dasar ya. Seorang mahasiswa cantik, memiliki tubuh dan wajah yang menarik, tetapi ia memiliki masalah terletak pada alur bicaranya yang berantakan. Seperti ini tidak bisa berbicara logis karena ucapan menceritakan keadaan seseorang apa adanya. Itu juga sangat penting, logika. Ketika kita berbicara, kita harus dengan logika, jangan ngawur. Kalau orang bilang tuh ngawur, nggak boleh. Itu dua, melatih logika berbicara. Perlu latihan rutin dan menyesuaikan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada 5 hal ketika Anda merasa ucapan Anda sesuai dengan logika berbicara. Berikan alasan yang tepat ketika kita berbicara, hindari lompatan atau gunjingan-gunjingan yang berlebihan gitu loh. Terus hindari logika-logika yang berlebihan seperti pemborosan kata, itu juga tidak baik gitu loh. Konsisten dalam bersikap, ketika kita berbicara kita harus konsisten, gunakan kata-kata sederhana, jangan berlebihan, pemborosan, dan tetap tenang, jangan terburu-buru gitu loh, tetap sabar. Oke, lanjut. Mengungkapkan diri lewat storytelling. Yang pertama, saat diminta berbicara, berceritalah. Ketika storytelling ini kan artinya bercerita tentang diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang diri sendiri, kita harus mau bercerita. Jangan takut gitu loh. Dan jangan melakukan kesalahan ketika kita storytelling, yaitu menyebutkan spesifikasi diri, tapi berikanlah cerita yang menarik gitu loh, yang hingga dia mau mendengarkan gitu loh. Ketika berikan cerita juga yang berbeda dan menembus hingga dasar hati itu. Berbeda dan menembus hingga dasar hati. Dasar hati ini artinya yang mendengarkan cerita kita mau mendengarkan cerita kita nih, mau gitu loh. Jadi wah seru gitu loh. Dia akhirnya mau. Berceritalah dengan semenarik mungkin. 2. Latihan storytelling juga mampu mengasah kemampuan komunikasi. Terus Dr. Stephenson memberikan metode storytelling. Yang pertama tema, konflik, simpati, dan solusi. Itu. Pembalikan juga berfungsi memberikan kejutan pada ketika storytelling dirasa membosankan. Pembalikan itu seperti menepuk pundak gitu loh, storytelling gitu loh, nyenggol. Nah itu ketika kita menyenggol kayak gitu artinya kita akrab, dan seperti ini yang tadinya bosan jadi dengerin lagi gitu loh. Lanjut. Penyebab takut berbicara. Trauma salah ucap juga banyak yang sering dilakukan oleh orang-orang. Ciri-ciri gejalanya berbicara terbata-bata, suara kecil dan bergetar, gagap berlebihan, tidak berani menatap orang lain. Cara mengatasi trauma dengan cara memberikan rasa percaya diri dan berubah menjadi seorang yang mampu berbicara dengan cerdas. Trauma salah ucap nih jangan sering lakukan ya. Jadi kita harus terus latihan. Penyebabnya ada banyak gitu loh. Pasti kalian juga pernah merasakan lah.
Yang kedua, membuang rasa takut, mengubah rasa trauma dan rasa rendah diri menjadi semangat menantang. PD yang kuat adalah fondasi yang kuat. PD yang kuat nih adalah fondasi hal utama untuk bisa pandai berbicara. Tuh, lengkapi dengan bahasa nonverbal. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perubahan besar terhadap isi ucapan yang sama. Nah, ketika saya berbicara seperti ini, saya sering nih tangan menggerakkan tangan itu adalah salah satu bentuk bahasa nonverbal sebenarnya, gitu loh. Yang penampilan baik juga selalu tersenyum. Nah, pupil mata yang membesar, tatap yang stabil, sikap pede, dan gestur yang tepat. Tuh. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada bab ini menceritakan perjalanan Oh Soo-yang menjadi dosen sekaligus pakar. Ya, kita tahu ya, Oh Soo-yang sendiri adalah dosen yang terkenal. Dan Oh Soo-yang menuliskan sebuah kata-kata yang sangat-sangat spektakuler. Saya baca. Bila ingin sukses, berbicaralah seperti orang sukses. Kalian pasti memiliki bidang yang ingin digeluti. Pilihlah salah satu orang yang sukses di bidang tersebut. Nah, berlatihlah berbicara layaknya orang sukses sambil mengingat orang tersebut. Baik saat makan, berbicara, mengobrol dengan teman, atau mengobrol dengan diri sendiri. Dengan begitu, kalian akan pandai berbicara seperti orang sukses dan mewujudkan impian kalian. Jadi mencontoh orang-orang sukses gitu. 2. Dari orang biasa menjadi pakar speaking. Ya, ini menceritakan tentang Oh Soo-yang ya, berasal dari kota Busan, kota kecil di Korea Selatan. Tumbuh dia tanpa memiliki impian. Orang tuanya tidak berpendidikan tinggi dan hanya bekerja di pabrik sepatu dekat rumahnya. Namun, pada saat SMA, dia memiliki suatu perubahan besar. Dia mendapatkan pujian dari guru bahasanya saat ia membaca buku pelajaran bahasa. Kalau gurunya berkata bahwa suaranya dimiliki seperti pengisi suara. Wah, itu sangat-sangat excited ya, sangat-sangat penghargaan tinggi. Sejak saat itu, Oh Soo-yang sendiri melatih suara dan menjalani prosesnya. Untuk pertama kalinya ia memiliki impian yang ingin dia gapai, berlatih tanpa henti di rumah dan di sekolah. Lalu perubahan terbesar adalah ketika ia saat kelas 2 SMA. Ia terpilih menjadi reporter siswa untuk acara The Starry Night di stasiun MBC yang terkenal di Korea Selatan. Wah, itu cukup baik ya. Langsung mendapatkan progres yang besar. Nah, bab terakhir, berbicara seakan sudah terwujud. Brian Tracy, pakar pengembangan diri, mengatakan bahwa bertingkah seperti orang sukses adalah kunci sukses dan menyarankan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, putuskan sekarang bahwa Anda akan terlihat sukses seperti orang sukses. Kedua, carilah orang yang paling sukses terkenal dan ikutilah ia sebagai panutan. Ketiga, jangan dipedulikan orang yang berpakaian cuek, tapi berpakaianlah seperti orang yang akan menghadiri wawancara. Jadi ya segala sesuatu ya mencerminkan keadaan kita gitu loh. Bertingkah seakan sudah terwujud. Jadi ketika kita berbicara, yaitu bertingkah dan seakan-akan kita sudah mewujudkan seperti yang dia rasakan gitu. Berbicara seperti yang Anda impikan, berbicaralah dengan antusias dan bertingkahlah seolah Anda telah sukses. Mulai sekarang berbicara sambil membayangkan bahwa Anda akan segera sukses. Tak lama lagi impian Anda akan terwujud. Sudah, terima kasih dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di channel YouTube PBSI 03 Universitas Tidar. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.